Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, juga cabang-cabang Betani sekota lainnya yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Saudara nanti bisa baca. Tentunya di dalam dikatakan bagaimana Daud memukul kalah orang Filistin pada waktu itu. Dan kita akan baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 19 dan 23 dan 24. Dikatakan demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-23 dan 24, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang barusan kita baca pada hari ini? Dalam hidup ini, siapapun di antara saudara dan saya, pernah kita dihadapkan dengan yang namanya masalah atau persoalan. Kadang masalah atau persoalan yang kita alami itu juga diizinkan Tuhan untuk menegur kita, untuk mendidik kita, bahkan melatih kita sebagai suatu proses agar kita dapat melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita dan kita lebih dewasa dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam setiap kita, dalam menyelesaikan masalah atau persoalan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tindakan kita itu benar atau tindakan kita itu salah. Kalau tindakan kita itu benar, maka masalah itu dapat membuat kita lebih bijaksana. Namun bila tindakan kita itu salah, maka seringkali kita ini bisa bersungut-sungut. Bahkan kita bisa bersedih hati atau bahkan kita bisa kecewa dan putus asa dengan setiap tindakan yang sudah kita lakukan. Mari hari ini kita belajar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap masalah persoalan atau pergumulan kita. Sehingga kita dapat menyelesaikan semua masalah atau persoalan kita dengan tindakan dan keputusan yang benar. Tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya untuk menghadapi masalah persoalan? Yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita hanya minta tolong kepada Tuhan. Kita percaya sebenarnya kepada Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya pelajari, kata mengandalkan itu berarti menaruh kepercayaan akan kesanggupan, akan kekuatan atau kemampuan pada seseorang yang dapat kita andalkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu memiliki arti bahwa kita ini menaruh percaya kita kepada Tuhan sepenuhnya dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya, pertolongan kita kepada Tuhan sepenuhnya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup kita andalkan dalam hidup kita. Tidak ada kata lain yang dapat kita banggakan dari pribadi kita masing-masing. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita semua hari ini. Yang pertama, kita akan baca di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan dengan cepat. Ya. Dikatakan perikopnya Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepada Daud, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila,
melawan barisan perang orang Filistin. Ayat keempat, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kita baca ayat 1 sampai dengan 4. Daud bertanya 2 kali kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan pengalamannya. Daud tidak mengandalkan segala apa yang pernah dimiliki. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari. Apa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia harus tanya kepada Tuhan berulang kali dari ayat 1 sampai dengan 4 ini. Karena yang pertama, manusia itu memiliki keterbatasan. Tidak ada sesuatu manusia yang super. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segala-galanya. Karena manusia itu punya keterbatasan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu akan segala kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Mengapa Tuhan Maha Tahu? Karena Dia Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dan segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa rancangan rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan segala kebaikan dan keberhasilan. Mungkin saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita mendengar banyak yang terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Bahkan berita terakhir kemarin dikatakan lebih dari 4.000 mereka, dan lebih dari 4.000 orang maksud saya, yang terkena virus COVID-19 ini. Dan kita semuanya, apa yang terjadi saat ini, kita diingatkan Tuhan, bahwa kita ini adalah bagian dari manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bagian yang kecil yang ada di muka bumi ini. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan. Apapun yang kita miliki saat ini, hendaknya kita ini ingat dengan Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena banyak di tempat-tempat, baik itu tempat ibadah, agama apapun juga termasuk gereja-gereja semua. Saat ini di stop untuk tidak berbakti supaya kita tetap menjaga yang namanya physical distancing. Supaya tidak ada satu dengan yang lain sehingga banyak yang terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Karena Daud sadar bahwa dia memiliki keterbatasan. Jadi saat Daud mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan buat Daud. Sehingga keputusan dan tindakan yang diambil Daud itu adalah tindakan yang tepat dan benar. Sehingga Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan tertulis demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi saya katakan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Poin yang kedua adalah Tuhan kita tidak pernah ingkar janji buat kita semua hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permohonan doa kita, apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Saya tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Ia Tuhan yang setia. Ia Tuhan yang adil dalam setiap perbuatannya buat kita. Kalau kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan, saya percaya, maka janji-janji Tuhan pasti digenapi buat kita, buat saudara dan saya. Sebab janji Tuhan itu memberikan kemenangan buat kita. Janji Tuhan itu memberikan berkat buat kita. Janji Tuhan itu memberikan pemulihan buat kita. Bahkan janji Tuhan itu akan memberikan kesuksesan buat kita semua. Asal kita mau menjadi pelaku firman. Bukan hanya kita hanya berucap dengan mulut kita. Bukan kita hanya berucap dengan bibir kita. Tetapi dengan apa yang kita ucapkan, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Dengan kata lain, kita konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dengan sepenuh hati. Hendaklah kita hidup takut taat kepada Tuhan dan gentar kepada Tuhan. Dan kita mau menjadi pelaku firman. Ada bagian yang Tuhan kerjakan buat kita. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Jangan hanya kita minta dan minta kepada Tuhan.
Boleh saja kita berharap dan minta kepada Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan supaya kita punya kewajiban-kewajiban apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan yang sudah menolong kita semua. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dikatakan di dalam Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, maksud saya, atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Poin yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari semua doa permohonan kita. Amin. Jawaban doa yang Tuhan berikan kadang-kadang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Apa yang tidak timbul dalam hati, yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita dengar dari telinga kita, semuanya Tuhan sediakan buat kita. Bahkan di Markus 4 ayat yang ke-20 tertulis demikian. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Mungkin kita mendengarkan berulang-ulang melalui ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah lain. Melalui program-program yang seperti yang kita dengar hari ini. Masih ada Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Masih ada Tuhan yang membuat mujizat untuk saudara dan saya. Masih ada Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Tetapi dikatakan, apakah kita sudah menyambut firman Tuhan itu? Apakah kita sudah melakukan dengan hati yang takut, taat, gentar kepada Tuhan? Karena itu adalah bagian dari tugas kita. Karena itu adalah bagian yang harus kita kerjakan supaya kita berbuah. Bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bahkan kita akan berbuah 100 kali lipat. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi jangan pernah mengandalkan kepintaran kita. Jangan pernah mengandalkan kekayaan kita. Bahkan segala yang kita miliki saat ini. Sebab semua apa yang ada pada kita itu sifatnya tidak kekal. Supaya rencana Allah yang luar biasa itu tergenapi buat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya percaya kalau kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan cabang-cabang yang lainnya. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita, saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat saudara dan saya. Masih ada Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.